kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Karena itu, bagi saudara-saudara dimanapun berada, yang di gunung, yang di laut, yang di rumah, ayo kita persiapkan hati kita. Kita hormati hadirat Allah. Kita hormati kehadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang makan, taruh dulu makannya. Yang naik gunung, berhenti sejenak. Yang sedang berenang, ayo mentas dulu. Ya, kita hormati hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama menerima ya berkat yang luar biasa hari ini. Kita akan sama-sama membaca, ya. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 18 ayat 10 sampai 11 dan nanti disambung dengan Lukas 22 ayat 51. Ya, firman Tuhan ini dalam perikop Yesus ditangkap. Ya, kita baca bersama-sama ya. Yohanes 18 ayat 10 dan 11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ayat 11, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ya, dalam Lukas 22 ayat 51, tetapi Yesus berkata, sudahlah. Lalu Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, ya, saya itu tertawa. Kenapa saya tertawa? Ternyata sikap yang dilakukan oleh Simon Petrus ini nggak jauh berbeda dengan kehidupan kita. Ya, mengapa Simon Petrus sampai menebas telinga hamba imam besar itu? Kenapa, saudara? Semua karena cinta. Semua demi cinta. Ya. Cinta seorang Petrus kepada Yesus. Cinta seorang Petrus kepada Yesus yang dia ikuti, yang dia percaya. Ya. Jadi tidak heran gitu loh. Kalau Petrus sampai melakukan hal ini. Ya. Bagaimana tidak, saudara? Ketika ada orang yang membawa pentung, membawa pedang, ingin menghabisi orang yang dicintainya. Masa kita mau diam saja? Ya, nggak mungkin kan? Ya. Melihat hal itu, emosi Petrus begitu melonjak luar biasa. Ya, sehingga dia mengambil pedang dan ditebaskannya sehingga mengenai telinga dan copot saudara telinganya. Nah, lepas kendali. Emosi ya, membuat kita lupa segalanya. Kita pun pasti mengalami hal yang sama, saudara. Ya, pasti manusiawi banget, lumrah bahasa Inggrisnya ya. Nah, kita pun pasti akan mengalami hal yang sama ketika kita melihat orang yang kita cintai dalam bahaya. Ya, ketika orang yang kita cintai dibawakan pedang dan pentung, kita pun akan melakukan hal yang sama. Ya, mungkin saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih ganas daripada yang Petrus lakukan. Ya. Karena emosi itulah membuat Petrus lupa dengan apa yang sudah Yesus sampaikan, yang sudah Yesus ajarkan kepada dia selama ini. Selama dia mengikuti Yesus kemana Yesus pergi, banyak pelajaran-pelajaran firman-firman yang sudah diberikan. Sekali lagi, emosi, saudara. Emosi itulah yang membuat kita lupa segalanya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dari sini kita juga bisa melihat betapa kuatnya sebuah cinta. Kita pun sudah merasakan ya, kita pun juga mengalami, kita pun juga punya cinta. Bahkan orang muda mengatakan, demi cintaku padamu, ya, akan ku genggam bara. Demi cintaku padamu, laut akan ku seberangi, gunung akan ku daki. Kekuatan cinta itu memang luar biasa, saudara. Tapi saudara, emosi cinta membuat kita
lupa segalanya. Emosi cinta yang dimiliki oleh Petrus waktu itu, dia juga lupa akan apa yang sudah Yesus ajarkan. Ya, selama dia mengikuti. Saudara dikasih Tuhan, apa sih yang sudah Yesus ajarkan kepada Petrus? Coba kita baca di dalam Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Loh, itu sudah didengar oleh Petrus. Itu sudah Yesus sampaikan kepada Petrus. Kenapa lupa? Karena emosi, saudara. Jadi, mari kita hati-hati dengan yang namanya emosi. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, Petrus juga lupa. Siapa yang dia anut? Siapa yang dia ikut? Yesus yang adalah Raja Damai. Sang Raja Damai nggak mungkin bikin keributan. Petrus juga lupa bahwa Yesus itu punya kuasa. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, ketika pasukan itu mencari yang namanya Yesus orang Nazaret mana? Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Mereka bilang, aku mencari Yesus orang Nazaret. Lalu Yesus berkata, akulah dia yang kamu cari. Apa yang terjadi? Loh, mereka langsung kelabakan, mereka langsung terpelanting hanya dengan kata, akulah yang kamu cari. Sebenarnya Petrus harus nyadari dong, bahwa Yesus tuh mampu sebenarnya melakukan apa saja mampu. Sekali lagi karena emosi, Petrus lupa semua kebaikan, lupa semua yang sudah Yesus ajarkan di dalam pengiringannya waktu itu. Saudara kasih Tuhan, kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Tekanan hidup, ya, masalah hidup, seringkali membuat kita lupa akan apa yang sudah Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita lupa, saudara. Habis ibadah, ya, di dalam ibadah kita katakan haleluya, Tuhan Yesus, aku percaya, yes, haleluya. Keluar dari gereja, ya, begitu menghadapi satu masalah, lupa, loyo lagi, takut lagi, kecewa lagi, bahkan marah lagi. Padahal baru berapa lama dia mendengarkan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ayat ini membuat saya mengingatkan pada kejadian yang pernah saya alami. Dulu ya, sekali lagi saya katakan dulu, waktu saya masih di Indonesia, saya mengalami hal yang sama seperti Petrus. Waktu itu saya dapat tugas pelayanan di gereja pusat. Ya, anak saya tinggal di rumah. Setelah pelayanan, di saat ibadah itu ada altar call, dikasih kesempatan apa yang kamu minta pada Tuhan hari ini, katakan. Langsung saya katakan, saya berdoa, Tuhan, berikan aku kesabaran. Karena memang saya bukan orang yang sabar. Saya berdoa waktu itu. Nah setelah itu ibadah selesai, saya pulang. Saya pulang, anak saya nggak ada di rumah. Saya cari kemana? Ternyata ada di rumah saudara saya. Dan saya cari anak saya di sana. Begitu saya datang, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ada seseorang yang melukai anak saya. Anak saya dipukul seseorang, dan ini sampai luka di pipinya. Ibu mana yang akan tinggal diam? Walaupun baru saja saya dapat firman Tuhan tentang kesabaran. Walaupun saya baru saja meminta kepada Tuhan tentang kesabaran. Sekali lagi emosi cinta yang salah, saudara. Saya pun ngamuk, saudara. Saya langsung menghajar orang itu habis-habisan. Ya dia saya tendang, saya masukkan ke dalam selokan, mau saya injek. Sudah lupa bahwa saya ini adalah anak Kristus. Lupa, saudara. Begitulah, saudara, yang sering kita alami. Tekanan hidup. Masalah hidup kadang menguasai emosi kita sehingga kita lupa akan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat ini dikatakan Petrus sarungkan pedang. Apa sih maksud Tuhan? Ya. Mendengar kata-kata itu, saudara, Petrus bingung. Kok aku disuruhnya mengalungkan pedangku?
Semua ini kulakukan karena aku mengasihimu, Yesus. Aku mengasihimu. Aku tidak membiarkan ada orang mencelakaimu. Karena itu aku memakai pedang. Tuhan Yesus katakan, sarungkan pedangmu. Ya. Petrus lupa cara mengasihi, saudara. Dia katakan, dia menghunus pedangnya, melukai seseorang. Alasannya apa? Karena aku mengasihimu, Tuhan. Sekali lagi, Petrus lupa bagaimana yang sudah diajarkan Tuhan Yesus, bagaimana cara mengasihi Tuhan kita. Yuk, kita baca, saudara. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 15. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Ya, Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Salah satu perintah Tuhan apa waktu itu? Salah satu perintah Yesus apa waktu itu? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak Kristus, ya, punya cara berbeda di dalam mengasihi Tuhan. Kita nggak sama dengan orang luar. Nggak sama, saudara. Ya, orang di luar sana, ya, mengasihi Tuhannya, dia rela membunuh. Dia rela melukai orang lain. Kenapa kamu lakukan? Aku membela Tuhanku. Itu alasan mereka. Tetapi berbahagialah saudara dan saya memiliki Allah yang luar biasa. Ya. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Lakukan perintahnya. Di dalam perikop ini, perintah yang Tuhan Yesus inginkan adalah jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita mampu melakukannya, itu sudah bukti, salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak Kristus harus tampil beda. Ya. Kalau kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan, ya bukan anak Kristus. Anak pendekar, saudara. Saudara tahu kan bagaimana film pendekar? Balas dendam. Terus seperti itu, nggak ada habis-habisnya. Tetapi Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, lakukan perintahku. Haleluya, sungguh luar biasa Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Simon Petrus itu masih bingung, bahkan semakin bingung melihat apa yang dilakukan oleh Yesus waktu itu. Setelah dia menebas telinga salah satu dari pasukan itu, apa yang dilakukan Yesus? Kita bisa baca di dalam Lukas 22 ayat 51 tadi ya, mengatakan, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Aneh ya saudara ya. Petrus semakin bingung. Apa-apaan sih ini Tuhan Yesus ini? Aku yang membela dia. Aku yang melindungi dia. Kok malah menyuruh aku dengan keras dia katakan, sarungkan pedangmu. Sedangkan orang yang mau melukai, loh kok tambah disembuhkan? Kok tambah dipulihkan? Apa-apaan ini? Orang yang emosi itu, pikirannya sudah bundel, saudara. Orang yang emosi itu pikirannya udah nggak bisa berpikir dengan benar, nggak bisa berpikir dengan cerdas. Ya, melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus waktu itu. Orang mau mencelakai kok malah ditolong, kok malah disembuhkan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Dari sini saya berpikir, ya begitu luar biasanya Tuhan itu. Nggak salah kita memilih Kristus sebagai Bapa kita. Nggak salah, saudara. Karena itu ayo tetap kita pertahankan. Ya. Saudara bisa bayangkan, seandainya ya, waktu itu ketika Petrus menebas telinga itu, dan Tuhan mengacungi jempol, ya, dan Yesus bertepuk tangan, Yesus mendukung apa yang dilakukan Petrus, artinya mendukung kejahatan dibalas dengan kejahatan. Saudara, apa yang akan terjadi dengan hari ini? Seandainya hal itu terjadi,
Apa yang terjadi dengan dunia saat ini, saudara? Ya, kita tahu, kita sering mendengar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali mendapat perlakuan yang tidak baik. Kita sering mendengar banyak hamba-hamba Tuhan yang dibunuh, banyak gereja-gereja yang dibakar, salib dihina. Seandainya waktu itu Yesus ya menyetujui tindakan Petrus, kejahatan balas kejahatan, wow, dunia hancur sekarang ini, saudara. Ketika pendeta dibunuh, mungkin kita akan balas membunuh. Ketika gereja dibakar, mungkin kita akan balas membakar. Ya, bahkan mungkin akan berdiri kelompok-kelompok ya yang mengatasnamakan front pembela Yesus. Hancur, saudara. Tetapi begitu luar biasa Tuhan kita. Dia tahu. Karena itu dengan tegas Yesus katakan, Petrus, sarungkan pedangmu. Agar kekacauan itu tidak terjadi. Agar damai itu ada di bumi. Ya, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah Sang Raja Damai. Saudara yang dikasih Tuhan, dampak ya apa dari Tuhan meminta Petrus untuk sarungkan pedangmu? Apa dampak yang kita rasakan saat ini? Saudara yang kasih Tuhan, sarungkan pedangmu mengajari kita untuk tetap mengasihi, untuk tetap menciptakan damai di dunia ini, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, walau ada kesempatan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus mengatakan sarungkan pedangmu. Artinya, Tuhan Yesus mengajari kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, menciptakan damai, tidak membalas kejahatan walau ada kesempatan. Ya, kita akan belajar lagi. Kita akan baca di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39. Ya, Matius 5 ayat 38 sampai 39, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wow, abot bah. Berat ya? Memang menjadi anak Tuhan Yesus itu nggak gampang, saudara. Kalau mau gampang-gampang ya ikut tetangga saja. Tetapi saya percaya penderitaan atau apa yang kita lakukan, kita alami hari ini, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Percaya itu. Ya, jadi tetap kerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat ini ya, memberikan satu arti ketika kita diperlakukan nggak baik sama orang. Dan kita punya kesempatan untuk membalas. Yesus tetap katakan, sarungkan pedangmu. Jangan lakukan pembalasan itu, karena pembalasan itu mutlak milik Tuhan. Jangan ambil apa yang menjadi milik Tuhan. Ya. Jadi saudara, di sini dikatakan kalau ditampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Memang nggak gampang, saudara. Nah, ini satu contoh saja, satu ilustrasi. Sebelum kita pergi ke Hong Kong, waktu kita di Indonesia, mungkin kita pernah mengalami dihina sama orang. Ya, karena kondisi kita yang minim, kita nggak dianggap sama orang. Bukan meminta, mungkin kita mau pinjem uang aja mungkin. Dihina habis-habisan, saudara. Jujur, sebagai manusia, kita pasti sakit hati. Nah, ketika saudara dan saya ada di Hong Kong, dan kita sudah diberkati oleh Tuhan, ini ujian, saudara. Ujian buat saudara dan saya. Bagaimana ketika orang yang dulu menghina kita, bagaimana orang yang dulu pernah menyakiti kita, sekarang tiba-tiba membutuhkan kita. Coba, apa yang harus kita lakukan?
Ini ujian. Jadi ujian itu bukan saat kita miskin, tapi ujian yang berat itu saat kita itu ada. Saat kita itu hidup sudah bukan berkelimpahan sih, ya sudah memiliki, ya itu ujian yang berat. Bagaimana? Apakah kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan? Mungkin kita langsung punya pikiran, oh, dia dulu itu nyakiti aku, dia dulu itu menghina aku pinjam uang aja, diberitakan kemana-mana, udah nggak dikasih. Sekarang dia butuh sama aku. Lihat ya, awas ya, tak upload lu nanti di Facebook. Ya, awas nanti tak upload di Facebook, biar tahu dia rasanya gimana sih dihina, bagaimana sih rasa sakit hati. Ya. Mau di-upload di Facebook. Ingat, Tuhan katakan, sarungkan pedangmu. Batalkan niatmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, atau mungkin dulu kita pernah diperlakukan nggak enak sama suami. Ya. Kita ditinggal pergi mungkin, suami kita meminjamkan diri pada orang lain. Di saat kita sekarang sudah bisa berdiri, suami mau datang, minta maaf, merengek-rengek mau datang. Apa respon kita? Apa kita mau berkacak pinggang? Apa kita mau menghina dia? Sekali lagi, Tuhan katakan, sarungkan pedangmu. Batalkan niatmu untuk menyakiti orang lain. Tunjukkan bahwa kita adalah anak Kristus yang memiliki kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak peristiwa yang mungkin membuat hidup kita nggak enak. Mungkin kita pernah mengalami penindasan, mungkin kita pernah mengalami penganiayaan, mungkin kita pernah mengalami penghinaan. Hari ini Tuhan menantang saudara dan saya. Kalau memang kita mau mengasihi Tuhan, kalau kita memang mau mengasihi Tuhan, mau membalas cinta kasih Tuhan, Tuhan katakan, sarungkan pedangmu. Jangan lakukan kejahatan itu. Saudara kasih Tuhan, di dalam Yohanes 18 ayat 11 dikatakan, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Seandainya Tuhan tidak melarang Petrus untuk menyarungkan pedangnya, maka rencana Allah, rencana yang besar, karya keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya, mungkin bisa gagal, saudara. Kalau Petrus menggagalkan rencana itu, matilah kita. Ya. Matilah kita, saudara. Karena itu Tuhan katakan, sarungkan pedangmu, Petrus. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saudara yang dikasihi Tuhan, karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan, yang Tuhan sediakan bagi kita, jangan kita sia-siakan. Ya. Kenapa? Kita memang sudah ditebus. Kita sudah dapat kesempatan untuk menikmati ya hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kalau kita selama di bumi ini tidak melakukan kehendaknya, kalau kita tidak menyarungkan pedang, maka keselamatan itu yang sudah Tuhan sediakan gagal menjadi milik kita. Saudara kasih Tuhan, firman ini memang sangat tajam sekali. Berat sekali. Ya. Tahun integritas menyampaikan firman harus sesuai dengan kenyataan. Ya. Ini diwajibkan di tahun integritas ini. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Saudara mungkin bertanya, Mbak Dian menyampaikan firman ini, bisa nggak melakukannya? Mbak Dian, jangan hanya kayak belangkon, apa? Bisa khotbah nggak bisa ngelakoni itu apa namanya? Istilahnya ya. Iya, jarkoni, iso ngajar nggak iso ngelakoni. Saudara, saya katakan kepada saudara, saya ini orang yang pernah hidup terzolimi. Tahu kan terzolimi? Ya, saya ini manusia yang pernah terzolimi, saudara. Saya menyampaikan firman ini karena saya pernah mengalami. Dan bahkan sekarang ini sedang mengalami.
Sebagai anak Kristus, pasti kita akan terus mengalami. Tetapi percayalah, saudara, bersama Yesus, kita akan diberikan kemampuan untuk melakukannya. Selama kita memberi hati, memberi diri untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, memang ini adalah satu proses yang luar biasa. Ketika saya melakukan ya, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk tetap mengasihi orang yang menyakiti saya, pro kontra, saudara. Pro kontra, saudara. Ada orang yang mengatakan, kalau kayak gitu, ya, itu namanya kamu orang yang sok. Kamu itu orang yang nggak tahu malu, udah dihina kok masih baik. Ya, kamu itu mau cari muka. Kamu itu nggak punya harga diri. Kalau saya bilang, yang waras ngalah. Lu kalau yang waras ngalah, kamu diinjak-injak sama orang gila. Banyak pro kontra yang sedang saya terima waktu itu. Tetapi saya katakan, ini aku punya cara sendiri. Ya, bersyukur saudara, saya bisa melewati, bukan karena kuat dan gagah saya. Tetapi karena ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya memberi, ini aku Tuhan, permampukan aku. Dan hal itu pun bisa terlewati. Tapi bukan berhenti. Bahkan hal ini akan terus kita alami. Saudara, untuk hidup berintegritas, tidak semudah membalik telapak tangan. Kita akan mengalami proses demi proses. Tetapi ketika proses itu terjadi, kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan gagal. Tetapi ketika proses itu terjadi, kita tetap gandol Gusti. Tahu gandol Gusti ya? Kita tetap melekat kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti mempermampukan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara saat ini. Apakah hari ini kita hidup dalam tekanan? Apakah saat ini kita hidup dalam penindasan? Apakah saat ini kita hidup di dalam penghinaan? Sekali lagi, jangan sampai ada niat untuk membalas dendam. Ya. Sekali lagi, ingat perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kau mengasihi aku, lakukanlah perintahku. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan katakan, sarungkan pedangmu. Urungkan niatmu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Kalau kita sudah bisa melakukannya, maka kita akan menjadi pribadi yang berintegritas. Ya. Di mana kita akan menjadi anak yang berkarakter Bapa. Kita akan memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan. Dengan berkarakter Kristus, bukan kita yang dipuji orang, tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan ini saya alami, saudara. Ketika saya ditindas, ketika saya dizalimi, ketika saya diperlakukan tidak adil, pokoknya semua dihinakan hidup saya. Saya tidak bereaksi untuk membalas. Karena memang waktu itu saya tidak punya power untuk membalas. Tapi itu cara Tuhan. Ya. Dan ketika saya justru memberkati mereka, ketika saya justru baik sama mereka, apa orang bilang? Ya memang itulah ajaran orang Kristen. Loh, dunia loh yang bicara. Ya. Bukan saya yang dipuji, tetapi Kristus yang ditinggikan lewat kehidupan kita. Ya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 24 ayat 3 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Tahun integritas, kita akan berjuang bersama Tuhan. Ya, Pentakosta ketiga, di mana Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat secara besar-besaran kepada saudara dan saya. Mari kita beri hati. Mari kita buka tangan. Mari kita terima.
Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan mempermampukan saudara dan saya melewati hari-hari ini untuk kita tidak jatuh, untuk kita tidak menyerahkan hidup kita kepada dosa. Berjuang bersama-sama, saudara dan saya semua, ayo sama-sama berjuang agar kita menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Puji nama Tuhan. Sampai di sini renungan kita hari ini. Saya berhenti berkata-kata. Tetapi biarlah Roh Kudus yang terus menguraikan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi sekalipun kami disakiti. Ajarilah kami tetap mengasihi walaupun kami ada kesempatan untuk membalaskan semua itu. Permampukan kami ya Tuhan, permampukan kami ya Allah Roh Kudus, berkaryalah terus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.